Israel disebut jatuhkan bom di Gaza yang kekuatannya setara dengan 3 nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Kabar itu diungkap oleh satu media pemerintah otoritas Palestina, Wafa, pada Rabu 3 Januari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 4 Januari, awalnya sumber mengungkap jenis-jenis bom yang digunakan Israel dalam genosida di jalur Gaza. Sumber melaporkan bahwa ada lebih dari 45.000 rudal dan bom dengan beberapa diantaranya berbobot 2.000 pon bahan peledak. Berat bahan peledak yang dijatuhkan Israel di jalur Gaza dikabarkan melebihi 65.000 ton. Jumlah itu diperkirakan lebih besar dari berat dan kekuatan 3 bom nuklir seperti yang dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Sumber menunjukkan sekira 2/3 dari bom dan rudal yang dijatuhkan oleh Israel adalah bom bodoh. Itu disebut menunjukkan niat Israel untuk melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu serta jelas melanggar hukum internasional. Sebagai informasi tambahan, senjata paling menonjol yang dilarang secara internasional tapi tetap digunakan Israel di jalur Gaza antara lain bom penghancur bunker BLU-113, BLU-109 dan SDBS. Selain itu ada juga bom GBU-28 Amerika, rudal helper, bom berpemandu GPS dan bom fosfor putih. Rakyat ingin Hizbullah bereaksi segera lumpuhkan Israel buntu tewasnya Saleh Al-Arouri. Perlu diketahui Al-Arouri adalah satu di antara tokoh kunci Hamas yang tewas terkena drone peledak tentara Israel. Dikutip dari Tribun News pada 4 Januari dilansir dari New Arab, dikabarkan ketegangan mulai menguat di tepi barat, di mana warga Palestina mulai melancarkan protes di tepi barat, termasuk di Yerusalem Timur, sebagai tanggapan atas kematian Al-Arouri. Diketahui ketegangan itu kuat lantaran rakyat ingin tahu bagaimana reaksi Hamas dan Hizbullah. Rakyat mengaku rindu melihat Hamas dan Hizbullah melakukan perlawanan untuk menyingkirkan Israel. Dikabarkan masyarakat Palestina sudah tidak sabar menunggu reaksi dari Hizbullah. Itu diharapkan menjadi reaksi bersama dari Hamas dan Hizbullah untuk bersama-sama melumpuhkan Israel dari jalur Gaza. Kabar-kabar itu diungkap oleh satu warga Yerusalem Timur bernama Azam Abu Su'ud. Terbaru, Hizbullah mengatakan pembunuhan Al-Arouri di Beirut adalah kejahatan besar dan berbahaya yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Iran sebut buntut pemboman di Kerman yang menewaskan 103 orang bisa picu perang meluas di Timur Tengah. Lantaran Iran menuding Israel dan Amerika Serikat sebagai dalang di balik pemboman di Kerman tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 4 Januari, kabar itu diungkap oleh Muhammad Jamshidi selaku Wakil Direktur Kantor Urusan Politik Kepresidenan Iran. Ia menulis di platform X dengan menyatakan bahwa tanggung jawab atas kejahatan di Kerman terletak pada dua rezim, yaitu Amerika dan Israel. Namun hal itu segera dibantah Amerika Serikat. Melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan bahwa Amerika tidak memiliki bukti bahwa Israel berada di balik ledakan di Kerman. Sementara itu, senada, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, turut mengatakan kepada wartawan, di mana Amerika Serikat sama sekali tidak terlibat dalam dua pemboman tersebut, serta menegaskan
bahwa pihaknya tak memiliki alasan untuk percaya bahwa Israel terlibat dalam ledakan tersebut. Namun di hari yang sama, pemimpin Iran Ali Khamenei menyatakan sumpahnya. Ia bersumpah akan memberikan tanggapan keras menyusul 2 pemboman di Iran Selatan yang menewaskan 103 orang. Lantaran itu juga bertepatan dengan peringatan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani yang terbunuh dalam serangan Amerika pada tahun 2020. Konflik Israel versus Palestina dan konflik di Ukraina disebut bisa kubur hegemoni Amerika Serikat. Dikabarkan masing-masing konflik memiliki alasan dan dinamika tersendiri, namun saling terkait dan kompleks. Dikutip dari Tribun News pada 4 Januari, kabar itu menurut dari hasil pengamatan para analis geopolitik, di mana secara luas sepakat bahwa perang di Ukraina dan krisis Asia Barat akan menentukan arah politik dunia pada tahun 2024. Namun terdapat tesis reduksionis yang memandang konflik Israel-Palestina secara sempit dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap ketahanan Amerika Serikat dalam perang proksi di Ukraina, dengan asumsi bahwa fokus politik dunia terletak di Yerusalem. Kenyataannya lebih kompleks. Masing-masing konflik itu disebut memiliki alasan dan dinamika tersendiri, namun pada saat yang sama juga saling terkait. Keterlibatan Washington yang sangat besar dalam fase krisis Asia Barat saat ini dapat berubah menjadi sebuah rawa. Lantaran Amerika juga terlibat dengan politik dalam negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang Ukraina. Namun, akibat dari perang Ukraina sudah menjadi kepastian, dan Amerika Serikat serta sekutunya telah menyadari bahwa Rusia tidak dapat dikalahkan secara militer. Yang pasti hasil perang Ukraina dan berakhirnya konflik Israel-Palestina yang merupakan akar krisis Asia Barat akan berdampak pada tatanan dunia baru, dan kedua proses tersebut saling memperkuat. Segera setelah kekalahan Amerika Serikat di Afghanistan di Asia Tengah dan bertepatan dengan berakhirnya perang proksi yang dipimpin Amerika Serikat oleh NATO melawan Rusia di Yerusalem, kemunduran yang kejam dan mengerikan di Asia Barat akan mengirimkan pesan yang jelas ke seluruh Asia bahwa kereta musik yang dipimpin Amerika sudah kehabisan tenaga. Intinya adalah bahwa gejolak yang terjadi di Yerusalem dan Asia Barat akan menjadi momen klimaks bagi politik dunia. Amerika Serikat memberikan klaim di mana Israel berada di balik kemartiran Saleh Al-Arouri. Ia seorang pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tidak mau disebutkan namanya. Sebut tak beritahu Washington terlebih dahulu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Januari, kabar itu diungkapnya pada Rabu 3 Januari kemarin. Ia menyatakan bahwa pasukan pendudukan Israel lah yang melancarkan serangan yang menewaskan satu tokoh kunci Hamas di pinggiran selatan Beirut. Kabar itu diungkapnya selesai juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, memberikan pernyataan di mana Amerika Serikat tidak diberi peringatan terlebih dahulu sebelum serangan pesawat tak berawak yang menewaskan orang kedua di pihak Hamas. Sehingga dengan kemartiran Al-Arouri, Hizbullah menyatakan bahwa serangan yang dilakukan di jantung pinggiran selatan Beirut adalah perkembangan berbahaya dalam perang antara Israel dan poros perlawanan. Bahkan menyebut bahwa serangan itu adalah serangan serius terhadap rakyat Lebanon, keamanan,
kedaulatan, serta perlawanannya. Poros perlawanan menekankan bahwa agresi tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa hukuman. Juru bicara Gedung Putih dikabarkan memuji Hamas lantaran kini memiliki kekuatan yang signifikan. Ia adalah John Kirby. Ia bahkan menyatakan bahwa Israel bisa saja dilenyapkan oleh Hamas jika kekuatannya stabil. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Januari, kabar itu diungkap lantaran Amerika Serikat bermaksud mempertahankan kehadiran militer yang besar di Timur Tengah, tepat di tengah perang Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Gedung Putih menyatakan bahwa Hamas mempertahankan postur kekuatan yang signifikan di Gaza. Meskipun hampir 3 bulan pasukan Israel berusaha untuk melenyapkan Hamas, namun justru membunuh ribuan warga sipil Palestina. Kirby menyebutkan bahwa tujuan yang dapat dicapai bagi Israel adalah menghilangkan ancaman militer yang ditimbulkan oleh Hamas. Namun ia juga mengindikasikan bahwa menghilangkan sepenuhnya Hamas mungkin tidak dapat dicapai oleh Israel. Sebagai pengingat saja, beberapa hari yang lalu media Israel memberi sedikit sentilan kepada tentara militer mereka, di mana media Israel itu mengatakan bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, perang melawan Hizbullah hanya bisa dilakukan dengan menggunakan tongkat dan batu saja. Hizbullah mengungkapkan keberhasilan Hamas dalam melancarkan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia adalah Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Ia menyebut satu keberhasilan Hamas adalah membongkar citra yang dibangun Israel di jalur Gaza adalah palsu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Januari, itu diungkapnya pada peringatan 4 tahun kemartiran pemimpin utama perlawanan Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis. Ia mengatakan bahwa dalam poros perlawanan tidak ada pihak yang mendikte pihak lain, lantaran masing-masing pihak mengambil keputusan dengan cara yang konsisten dengan visi strategis dan kepentingan negaranya. Nasrallah menegaskan bahwa dalam poros perlawanan tidak ada budak, yang ada hanyalah sekumpulan orang yang bebas menciptakan kemenangan bagi rakyat. Tegasnya, perlawanan berhasil menghadapi tantangan paling berbahaya dalam beberapa bulan terakhir. Berbicara tentang operasi Banjir Al-Aqsa, pemimpin Hizbullah itu menggarisbawahi bahwa salah satu pencapaian terpenting yang dicapai adalah gagalnya upaya Israel untuk menekan rakyat Palestina, hingga bisa menekan Israel sampai pada titik kelelahan dan putus asa, sehingga mereka mulai meninggalkan tujuan utama mereka. Prestasi lain yang dicapai Hamas adalah meningkatnya dukungan rakyat terhadap perlawanan dan perjuangan bersenjata di antara rakyat Palestina dan dunia Arab dan Islam secara keseluruhan. Banjir Al-Aqsa juga mengungkap kebenaran tentang pendudukan Israel, di mana citra Israel yang coba ditampilkan hanyalah disebut sebagai palsu alias kepalsuan. Selain itu, operasi Banjir Al-Aqsa juga menjadi pukulan serius yang sangat merusak upaya normalisasi Israel, serta merupakan pukulan terhadap pencegahan strategis yang dinyatakan oleh pendudukan Israel yang menurut mereka sedang berupaya untuk dipulihkan.
Lebanon beri tekanan keras kepada Israel, sebut bahwa Hizbullah dalam mode siap tempur dan siap buka front selatan melawan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Januari, kabar itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah. Ia berbicara pada peringatan 4 tahun kemartiran pemimpin utama perlawanan, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis. Ia sebagai pemimpin perlawanan Islam di Lebanon menekankan bahwa ketika perlawanan Lebanon membuka front selatan melawan pendudukan Israel, maka perlawanan tidak terhalang sedikit pun oleh serangan Israel. Bahkan menyebut bahwa saat ini mereka semakin berani dan siap untuk mengambil tindakan. Ia menyebut bahwa para pemukim Israel mulai kurang percaya pada tentaranya sendiri lantaran melihat semua yang terjadi di lapangan. Bahkan tak hanya mulai tak percaya dengan tentara, namun juga kepada aparat keamanan dan politisi mereka. Terlebih setelah pendudukan Israel menghabiskan 3 bulan di Gaza, tidak ada satupun dari mereka yang tinggal di Gaza. Sehingga individu dalam entitas Zionis mengklaim melihat kemenangan di depan mata. Perlawanan terus berjuang di front selatan meskipun menerima ancaman dari Amerika Serikat dan dikirim pesan antara lain melalui Perancis, Inggris, dan Jerman. Buntut tersudut oleh IOF di kota Tubas tepi barat, usai Jawad Bani Odeh menyerah jadi sasaran tembak. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Januari, kabar itu diungkap oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Awalnya Israel menyerbu beberapa daerah tepi barat pada pagi tadi. Israel melakukan tembakan dan melontarkan alat peledak ke beberapa konfrontasi selama penggerebekan. Kronologinya, ketika IOF memasuki kota Tubas, pejuang berlawanan menembaki mereka di pintu masuk kota. Sembari mengintensifkan serangan mereka ke Tubas, pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Tamoun yang terletak di selatan kota. Sebagai tanggapan, pemuda setempat membakar ban karet dan memblokir pintu masuk kota. Diketahui pasukan IOF melancarkan serangan di kota Tamoun setelah konfrontasi dengan pejuang perlawanan Palestina. Aktivis dan media lokal juga membagikan video yang mengabadikan momen ketika sebuah perangkat buatan sendiri diledakkan menggunakan bulldozer militer Israel di kota tersebut. Namun imbasnya memakan 1 korban jiwa. Usai Jawad Bani Odeh tewas setelah terkena peluru IOF di kota Tamoun, distrik Tubas di bagian utara tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.